Sekitar 1-2 tahun terakhir, Indonesia terus-menerus dibombardir oleh isu-isu negatif terkait dengan kondisi negara Indonesia. Sebagian dari isu-isu itu menyedot perhatian sampai ada di level viral. Dan sebagian yang viral itu ada yang secara organik memang viral, memang menyita perhatian, dan ada juga yang memang diviralkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan besar untuk mengontrol media. Nah, dari isu-isu yang berkembang, yang diviralkan maupun secara organik viral, itu ada satu hal yang membuat saya berpikir keras, bahwa isu-isu itu yang sebagian diantaranya adalah isu yang sangat negatif dan sangat sensitif, itu ternyata tidak mampu memberikan gebrakan yang lebih terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya saya memiliki jawabannya, dan kalau misalkan secara teoritis saya rekomendasikan Baraya untuk membaca buku-buku Karl Marx terkait dengan teori konflik. Mungkin akan menjawab banyak hal terkait dengan kenapa konflik di Indonesia relatif gagal untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, setelah ditelisik-telisik, saya pikir sih salah satu alasannya itu adalah mental dari masyarakat kita yang memang inferior. Dan ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan, tetapi maksud saya adalah masyarakat Indonesia yang inferior itu ditandai dengan karakteristik mereka itu tidak mau tampil ke depan, mereka tidak mau memimpin kecuali dalam kelompok besar, dalam gerombolan besar. Masyarakat Indonesia itu karena mereka inferior, maka mereka itu berharap setiap perubahan, setiap perbaikan itu dikomandoi oleh pihak tertentu. Jadi masyarakat Indonesia menginginkan kalau mereka bersuara, mereka ingin ada yang menyambung lidahnya, menyambung lidah rakyat. Jadi harus dikomando, harus ada pemimpinnya. Makanya di Indonesia yang selalu viral itu, pimpinan-pimpinan yang selalu viral itu adalah pimpinan-pimpinan yang berhasil membangun citra diri gitu. Ya. Kenapa gak ada di antara mereka tuh yang berpikir bahwa Indonesia tuh bobrok, Indonesia tuh jelek, Indonesia tuh kacau. Maka mereka membutuhkan pahlawan. Pahlawan itu siapa? Saya akan menjadi pahlawan bagi Indonesia. Kan seharusnya yang dipikirkan itu adalah seperti itu, tapi alih-alih kita berharap menuntut kepada diri kita sendiri untuk menjadi solusi atas masalah yang ada, kita berharap orang lain yang menjadi solusinya. Kita tuh tidak ngaca pada diri sendiri, tidak melihat potensi diri sendiri, tidak memandang diri kita sendiri itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sebenarnya sempurna apa adanya tentang diri kita sendiri. Enggak, kita justru malah berpikir bahwa kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang buruk, kita melihat orang lain siapa yang sekarang harus kita kagumi. Oh, orang itu harus kita kagumi karena dia merakyat. Hidup. Lalu mensakralkan dia. Pas dia jelek, jatuhkan lagi. Oh, orang itu yang sekarang jadi harapan kita, jadi tumpuan kita. Sakralkan lagi, glorifikasi lagi. Ada yang mengkritik, kita marah-marah lagi. Pas dia sudah jatuh, pas dia sudah lemah, pas dia sudah berkhianat, lemah lagi, kita cari lagi. Bukan lihat pada diri kita sendiri, apakah diri kita bisa diandalkan, apakah diri kita itu bisa menjadi pahlawan, apakah diri kita itu bisa menjadi solusi bagi masa depan bangsa kita. Tidak seperti itu. Ingat, catat, saya tuh sering ngomong berkali-kali Baraya, bahwa ketika kita berharap pada pihak lain, berharap pada orang lain, bersiap-siaplah untuk dikecewakan. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Gembulisme Channel. Sebuah channel yang mencoba menafsirkan, mencoba mereaksi dari segala bentuk pemikiran-pemikiran Guru Gembul yang beliau curahkan di dalam channel Guru Gembul dan Gembulikum. Mari kita mulai. Oke teman-teman, di awal video kali ini saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak sih teman-teman semua itu setiap kali bangsa ini heboh dengan satu isu yang sangat besar sekali, selalu ramai di awal, selalu viral di awal, tapi sepi di ujungnya. Ketika di awal itu viralnya luar biasa, tetapi pada hasilnya kita tidak tahu atau bahkan nihil di ujungnya. Misalkan kasus Sambo, misalkan lagi tambang ilegal, judi online, bahkan skandal pejabat pun.
Semuanya lenyap begitu saja seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dan di sini saya akan jujur, setelah menonton video dari Guru Gembul, kali ini saya memang harus bilang kepada teman-teman semua bahwasanya ada banyak kebenaran pahit yang beliau sampaikan di dalam video yang akan kita reaksi kali ini, dan juga beberapa hal yang perlu kita kritisi dari pendapat-pendapat beliau lebih dahulu. Di awal video tersebut, Guru Gembul menjelaskan bahwasanya banyak gerakan-gerakan perubahan yang ada di Indonesia itu selalu terhenti di tengah jalan. Dan kalau kita melihat kenyataan yang ada di Indonesia dan benar apa yang dikatakan Guru Gembul itu, karena setiap kali rakyat marah, kemarahan itu tidak pernah diolah menjadi sebuah kesadaran. Kita itu hanya bergerak karena emosi, bukan karena visi saja. Viral hari ini, besoknya kita lupa. Kita itu seperti bangsa yang lebih suka menjadi penonton revolusi daripada pelakunya sendiri. Contoh saja, ketika Nepal ada sebuah pergerakan yang begitu masif, yang dimana pergerakan itu diawali dari media sosial, kemudian turun ke jalan, dan hasil dari turun ke jalan itu menghasilkan sebuah revolusi, menghasilkan sebuah perubahan yang sangat begitu besar. Tapi kalau di negeri kita viral di awal, ada pergerakan tetapi hasilnya masih nihil saja. Dan lebih dalam lagi, di dalam video tersebut Guru Gembul menyebutkan bahwasannya di dalam masyarakat Indonesia sebagian besar itu mental inferior sebagai akar masalahnya yang ada di negara ini. Mental yang takut memimpin, mental yang lebih nyaman menunggu komando, dan mental yang selalu berharap datangnya juru selamat. Dan kini kalau kita dengar apa pernyataan dari Guru Gembul itu memang menyakitkan, tetapi itu adalah sebuah kenyataan. Kita itu selalu berharap ada orang-orang hebat yang menyelamatkan bangsa ini. Dulu misalkan Presiden Soeharto dielu-elukan menjadi penyelamat dari pemerintahan Soekarno. Setelah Soeharto begitu lama berkuasa, kita membutuhkan penyelamat lagi, muncullah guru bangsa Gus Dur. Dielu-elukan begitu sangat dahsyat ketika pertama kali menjabat sebagai presiden, namun juga ditumbangkan. Lalu yang baru-baru ini muncul seperti Jokowi, dan seterusnya dan seterusnya. Siklus yang ada di Indonesia itu selalu sama, yaitu mendewakan, berharap begitu besar kepada yang didewakan itu, dan kecewa ketika seseorang atau tokoh yang didewakan itu melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan bagi kita. Dan selanjutnya kita mencari tokoh baru lagi. Padahal seperti kata Guru Gembul, kalau kita selalu berharap pada orang lain, bersiap-siaplah untuk kita kecewa. Dan itu terbukti yang dirasakan di negara ini berkali-kali. Di dalam video ini saya akan ingin menambahkan satu hal yang mungkin saja Guru Gembul tidak tekankan di dalam videonya tersebut, yang dimana hal tersebut yaitu kadang masyarakat itu tidak mau berubah bukan karena bodoh atau bukan karena malas, tapi karena sistem yang ada di Indonesia itu untuk membuat suatu perubahan itu sudah tampak mustahil sekali. Ketika ada korupsi yang terstruktur, ketika hukum berpihak pada kekuasaan, ketika keadilan hanya berlaku untuk mereka yang punya koneksi-koneksi saja, yang dimana semua itu mengakibatkan rakyat akhirnya menyerah secara mental, dan menyerah itu lama-lama menjadi budaya kita karena disebabkan suatu sistem yang menghendaki kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun walaupun sistem kita itu sudah amburadul,
bukan berarti kita itu boleh diam saja. Kalau sistem kita rusak, siapa yang harus memperbaikinya kalau bukan kita lagi? Kalau pemimpinnya busuk, siapa yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru kalau bukan rakyatnya sendiri yang sadar akan keadaan sebuah sistem itu? Namun, walaupun sistem di negara kita itu sudah amburadul, sudah rusak, bukan berarti kita itu boleh untuk diam, tidak bergerak. Karena apa ya? Karena kalau sistem kita sudah rusak, siapa lagi yang akan memperbaikinya kalau bukan kita? Kalau pemimpin kita sudah busuk, siapa lagi yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru kalau bukan rakyatnya yang sadar bahwasannya sistem kita sudah rusak? Di dalam video tersebut, Guru Gembul sudah benar bahwasanya perubahan itu tidak dimulai dari orang-orang tertentu yang kita elu-elukan menjadi seorang pahlawan. Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri yang berani berpikir, berani jujur, berani menolak ikut arus, karena bangsa yang besar itu tidak dibangun oleh orang yang suka mengeluh saja, namun bangsa yang besar itu dibangun oleh orang-orang yang tidak berhenti berjuang meskipun dia itu sendirian. Jadi mungkin inilah saatnya kita itu berhenti mencari pahlawan-pahlawan. Berhenti kita itu mencari seseorang yang akan kita dewa-dewakan lagi. Karena kita harus menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Bukan dengan pedang, bukan dengan sebuah kekuasaan, tapi dengan kesadaran dan konsistensi yang kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena seperti apa yang dikatakan Guru Gembul, ketika kamu berharap pada orang lain yang berubah, kamu sedang menyerahkan masa depanmu kepada orang yang bisa mengecewakanmu. Dan akan saya tambahkan kalimat-kalimat Guru Gembul tersebut, ketika kamu mulai berubah, kamu itu sedang menulis ulang masa depan bangsa ini. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini tentang reaksi kita terhadap apa yang difikirkan Guru Gembul. Kalau kalian setuju atau mungkin punya pandangan lain tentang video ini, tulis di kolom komentar. Apakah bangsa besar ini, bangsa Indonesia ini sudah benar-benar kehilangan mental kepahlawanannya, atau justru pahlawannya belum sempat diberi kesempatan? Jumpa lagi di video selanjutnya.